Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah subuh hari ini dipertemukan kembali untuk meneruskan tadabbur Al-Quranul Karim. Halaman 211 surat Yunus ayat 21. Terkait dengan orang-orang yang tidak mau hidup dengan ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah. Bahkan mereka minta ganti, jangan pakai Al-Quran ini ya. Atau ganti dengan yang lain. Jadi permintaan mereka aneh-aneh aja kan. Terima aja Quran yang ini dulu, simpelnya kan begitu. Ntar kalau kurang baru minta tambah, atau enggak benar baru minta ganti. Ini belum dibaca, belum difahami, udah macam-macam. Nah ini kelakuan-kelakuan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ya, seperti itu tuh, orang-orang musyrikin. Ya, termasuk umat Islam saya lihat, kenapa mereka tidak paham Islam? Karena nggak mau baca Quran. Simpel aja alasannya. Tapi kalau dia baca Quran, pahami Al-Quran, pasti berubah cara fikirnya yang akan mempengaruhi perubahan perilaku. Kayak sekarang pokoknya, kemarin kan ada 154 negara itu ngakui kemerdekaan Palestina. Contohnya kan, di antara pidato yang terbaik siapa? Dari kalangan Islam itu yang terbaik cuma satu aja, dari Presiden Suriah itu yang baru itu, Ahmad Asyara itu. Dia mau menyampaikan pidato di Dewan Umum PBB itu, Majelis Umum PBB itu secara dalam perspektif Islam. Kemudian dia memahami pertarungan hak dengan batil itu akan sirna ketika haknya muncul. Kalau ketika haknya ngumpet, sekarang hak itu diumpetin oleh penguasa-penguasa negeri Islam ini, termasuk Prabowo itu, karena nggak tahu juga kali ya, tapi dipuji-puji luar biasa saya lihat, termasuk ulama-ulama, tokoh-tokoh Islam puji. Apa yang dipuji, ya kan? Jadi memang persoalan problem umat kita ini jauh dari Al-Quran. Kalau yang dari non Muslim itu presiden siapa tuh, Amerika Latin itu konkret usulannya, kita buat pasukan internasional yang terlatih berperang, perangin Yahudi itu sampai dia kalah. Ini benar kan? Solusi kalau bahasa Islam itu jihad. Kalau pakai diskusi di PBB, ceramah berapi-api, orang Yahudi ketawa aja. PBB dikuasai semua sama dia. Amerika dikuasai, Inggris dikuasai, Prancis dikuasai. Karena ada jaringan Zionisme itu kan, yang menguasai. Mereka kuasai itu, perencanaan mereka itu sejak konferensi Zionis pertama di Basel 1897. Mereka mentargetkan 50 tahun harus berdiri negara Israel di Palestina. Terbukti tahun 48, jadi 51 tahun. Mereka punya perencanaan luar biasa di tengah kebodohan umat Islam. Di tengah umat Islam ditimpa penyakit wahan, hubbud dunia wa karahiyatul. Nah akibat apa? Karena jauh dari Al-Quran. Sampai minta tukar Al-Quran itu dari yang ada. Kan gak masuk akal kan? Baca dulu, pahami dulu, amalin dulu. Kalau gak benar, baru minta tukar. Nah di Indonesia ini ditukar Al-Quran itu dengan Pancasila. Ya pencak silat tiap hari deh. Presiden Soekarno nasakom pencak silatnya. Soeharto apa itu? Bukan, azas tunggal. Umat Islam disuruh kafir dan musyrik, harus
Pancasila di atas Islam. Padahal Pancasila itu kesepakatan umat Islam yang ditipu juga oleh Soekarno dan Hatta. Nggak murni itu Pancasila itu sebenarnya, nggak ada Pancasila. Dulu kewajiban menunaikan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu dulu tuh. Kita nggak tahu sejarah, ditipu-tipu sejarahnya Mas Soeharto sama Soekarno. Nah sekarang apalagi nih, kacau. Ngasih makan aja anak keracunan. Ya Allah, gimana ya? Padahal udah berapa puluh triliun, 52 triliun ya. Katanya yang terrealisasi itu ya 3-4 triliun aja, selain masuk kantong. Ada lagi yang survei, peralatannya beli dari Cina, nampaknya segala macam, jelek pula kan, nggak memenuhi standar. Saya dengar juga begitu, mesin-mesin semua beli dari Cina. Ini dagang Cina sebenarnya. Ya Allah, untuk membuat masakan itu aja nggak bisa gitu ya, harus ke Cina gitu ya, buat peralatan masakan. Itu akibat jauh dari Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang menjauh dari Al-Quran, kehidupannya akan serba sulit. Ada uang sulit, nggak ada uang lebih sulit. Ini karena uangnya riba, uangnya dari pelacuran, uangnya dari pajak rokok, uangnya dari pajak haram lainnya, khamar, bir. Ya. Makanya zaman Anies tuh ingin dijual pabrik bir tuh sahamnya karena DKI gede saham. Sebenarnya jangan dijual, dibuang aja, najis itu. Yang dijual tuh kita ternak ayam, kambing itu kan. Yaudah karena kita ada nggak mau ngurus kita jual. Ini khamar, bir mau dijual, ya ujungnya dapat apa juga? Haram juga kan? Kita harus belajar fikih muamalah kita. Apa saja perdagangan yang diharamkan, ya kan? Transaksi yang diharamkan apa saja? Jauh dari Al-Quran, jauh dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu nantang-nantang Allah Ta'ala, nantang-nantang para Rasul. Laula unzila alaihi awal wa yaquluna laula unzila alaihi ayah min Rabbi. Mereka berkata, kenapa Allah tidak turunkan kekuasaannya, adabnya? Lalu Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah untuk menjawab, Qul innal ayatu Qul innamal ghaibu lillah. Urusan-urusan gaib, kapan kamu dapat bencana, kapan Allah turunkan azabnya, itu masalah gaib, itu milik Allah. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Tunggu-tunggulah kehancuran Allah, saya juga menunggu. Allah tidak perlu dipancing-pancing dengan tantang begitu kan. Menyimpang aja kita turun tuh azabnya, apalagi ditantang-tantang. Sekarang Amerika menantang dunia, semua menantang dari hukum Allah. Makanya kehancuran yang terjadi. Nah, ini kelakuan manusia, ya. Wa idza adaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massatum idza lahum makrun fi ayatina. Apabila manusia, ya, kami berikan rahmat, kasih sayang kami setelah mereka mendapatkan kesulitan yang menimpa mereka, tiba-tiba mereka melakukan makar terhadap ayat kami. Jadi manusia ini serba susah ya, serba susah. Dilepaskan mereka dari azab, dari kesulitan, mereka membangkang. Kayak negara-negara Arab tuh kan, dulu mereka hebat ketika orang tuanya nggak pakai sendal, nggak ada AC, kendaraannya cuma onta. Ya kan? Mereka berpindah-pindah dari satu tempat lain, pengembala. Sekarang ketika dikasih Allah nikmat, minyak nggak terbatas, sampai mereka hidup poya-poya. Ternyata bukan hidup poya-poya saja, mereka melakukan makar. Negara Arab hari ini, negara Muslim melakukan makar semuanya sekarang kepada ayat-ayat Allah. Disingkirkan ayat-ayat Allah dengan alasan-alasan.
Arab itu didikte betul oleh Amerika sekarang soal sistem pendidikan, ayat-ayat jihad jangan disebut. Pokoknya yang anti Yahudi, anti Nasrani jangan disebut. Didikte betul sekarang sistem pendidikannya. Sampai ke situ ya, di Indonesia juga gitu. Pesantren dimasuki oleh Australia, kasih duit dikit. Dirusak sistem pendidikannya di Indonesia. Makanya kalau kita sampaikan ayat begini ini radikal. Ya kan, ini calon teroris, pasti begitu. Karena formatnya itu udah Yahudi dan Nasrani formatnya. Ya tentu mereka pilih-pilih kan, kitab mereka jadi otak-atik, apalagi kitab kita. Cuman karena kita jauh dari Islam, dari Al-Quran, iya aja. Qulillahu asra'u makra. Ingat, silakan kalian lakukan makar, Allah juga paling cepat mengambil tindakan makarnya. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Sesungguhnya rasul-rasul kami, maksudnya malaikat, yang ditugaskan Allah Ta'ala mencatat apa yang kalian lakukan, makar yang kalian lakukan. Jadi kita sebenarnya tenang aja kalau kita bersama Allah, bersama Al-Quran, hidup kita lurus, tenang aja. Silakan mereka buat makar, buat macam-macam, nanti Allah juga buat makar. Apakah sekarang ya di Palestina, khususnya di Gaza itu gak makar Allah? Ya makar Allah. Mereka kan merasakan sudah dibela Inggris, sudah disiapkan sama Inggris. Yahudi itu, negara Israel itu, Inggris caplok Palestina 1917, 1948 dikasih ke Inggris. 1947 beberapa bulan sebelum deklarasi negara haram Israel itu, PBB sudah putuskan bagi aja tuh Palestina 56% untuk orang Yahudi, 40 sekian untuk orang Palestina yang asli. Tahun 47 tuh resolusi nomor 108 tuh cari di internet. Resolusi PBB tahun 97 nomor 108. Isinya itu diantaranya itu. Sisanya 1% sekitar itu ya, Al-Qudus itu di bawah kuasa PBB. Lah maling datang ke kita, terus dia mau bagi-bagi. Itu aja zalim kan? Makanya solusi dua negara itu zalim. Saya udah tulis itu kemarin tuh. Tinggal baca aja itu. Ini kezaliman itu dimulai sejak dahulu, sejak tahun 1917 sampai 1947. Ya kan? Padahal Yahudi tahun 1947 itu baru menguasai Palestina 7%. 7%. Karena dibeli-beli dari broker-broker orang Palestina yang murtad, orang Palestina yang cinta dunia gitu, dirayu-rayu. Kan Yahudi nggak punya tanah di situ asal, cuma kecil sekali, berapa orang aja. Sebelum 47 itu. Sebelum 1917 itu. Makanya dia minta izin zaman Khilafah Utsmaniyah, minta izin tinggal ngontrak dulu di situ. Cuman kalau dia udah menguasai Eropa, duitnya udah banyak. Mereka yang cetak duit itu mereka, otak nyetak duit itu Yahudi. Uang dirubah dari emas kepada kertas itu Yahudi agar dia banyak dapat duit. Di Amerika dicetak dolar, di Israel juga dicetak dolar tuh. Ini orang Yahudi itu kalau pergi ke Indonesia kemana-mana beli barang, ke Bali itu buat kontrakan, buat apa di situ, dicetak, hasil cetak uang itu. Orang kita ini bongong-bongong senang terima dolarnya kan. Astagfirullah, ya parah banget dah. Sangat apa ya, orang Islam ini sangat bodoh banget lah. Tapi kita orang mukmin insya Allah tenang aja lah. Karena mereka buat makar, Allah akan buat makar. Itu makar kepada Yahudi itu kecil bagi Allah Ta'ala. Makar kepada dunia ini kecil bagi Allah Ta'ala. Kenapa? Walladhi yusayyirukum fil bahr, yang membuat kalian bisa berjalan fil barri wal bahar, di darat dan laut, itu Allah Ta'ala. Dia beri kemampuan kalian untuk bisa berjalan di darat dan di laut. Sekarang tambah lagi di udara. Maka Allah kata alam yarau ila at-tayri fawqahum safat wa yaqbid ma yumsikuna illa rahman. Tidak kalian melihat burung-burung bisa berjalan di atas kan, di udara. Ini tiru pesawat begitu. Tidak ada yang bisa menahan mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesawat banyak jatuh.
Karena Allah yang mengendalikan. Mana pesawat yang Allah kasih kemampuan, mana pesawat yang Allah tidak kasih kemampuan. Tapi burung jarang jatuh ya. Hatta idza kuntum fil fulki, sehingga kalian ketika berada di laut, wajaraina bihim birihin thayyibah, kapal-kapal itu berjalan membawa kalian dengan tiupan angin yang baik. Artinya dulu kan perahu layar ya, datang angin baik itu artinya apa? Angin tidak terlalu kencang, tidak menimbulkan gelombang besar, tapi bisa ke arah yang dituju. Sampai mengarahkan angin itu Allah Ta'ala. Wa farihu biha, lalu mereka senang, bangga. Wah, ini karena hasil kepandaian saya buat kapal nih, ini karena hasil kehebatan saya mengendalikan perahu layar nih. Ja'at harihun asib, tiba-tiba datang angin kencang. Datang angin kencang, waja'ahumul mauju min kulli makan, datang kepada mereka gelombang dari setiap tempat. Wa dhannu annahum uhita bihim, mereka yakin mereka sudah dikepung oleh gelombang-gelombang itu. Yakin mereka akan mati, yakin mereka akan tenggelam. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, ketika itu mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan ikhlas beragama. Hati Allah, ya Allah, ini sistem kamu, tolonglah kami ya. Jadi ketika menghadapi kesulitan, ujian yang tidak mungkin bisa mereka selesaikan, mereka datang kepada Allah. La in anjaitana min hadhihi, mereka ngomong, kalau engkau selamatkan kami dari gelombang-gelombang yang mengepung kami ini, lanakunanna minasyakirin, kami pasti jadi orang yang bersyukur. Wah, ngakunya gitu ya. Makanya zaman sekarang Allah, kalau mau ngetes iman kita ke laut lah. Kalau di dunia ini ada bumi ini biasa aja, karena nggak ngerasa kita tuh Allah yang ya membuat kita bisa kan. Saya udah berapa kali mengalami di laut itu. Pertama tahun 90-an awal itu saya ke Bonaken, dari mana? Dari Manado ke Pulau Bonaken, pulau yang indah itu, yang pemandangan lautnya luar biasa kelas dunia itu. Saya penasaran mau ke sana, kata teman-teman, Ustaz ini gelombang kuat ini Desember ini, kalau mau pagi-pagi. Ya pagi-pagi kita ada acara kan. Selesai acara zuhur, makan dulu, baru pergi. Perginya aja udah mau tenggelam. Perahu kecil, wah orang gue ini masuk air, wah saya pakai apa, baju pelampung, dipoto sama mereka kan, udah pasrah gitu kan, karena bisa di darat kita. Kalau mereka kan teman-teman tuh orang biasa di laut kan, biasa sama dia, perahu karam ternaik lagi itu biasa mereka. Ditakut-takuti lagi saya. Ini kalau kita tenggelam Ustaz sampai ke Filipina nih, berpegangan perahu ini. Allah, baru nyadar itu. Nih ayat ini, ingat ayat, ya kan? Ntar kalau saya lolos ke darat nih, saya tobat lah gitu ya. Sampailah ke Bonaken, nyelam lah situ lihat. Saya bilang, saya nggak berani pulang. Nah gimana Ustaz nggak berani pulang? Ya tinggal sendiri di sini, nggak mati di sini, nggak ada makanan, nggak ada apa, ya kan? Udah sewa helikopter, nggak ada di sini, nggak ada helikopter. Pulang lagi, baru mulai dikit, kan semakin sore kan, semakin waduh hancur Ustaz. Ini kalau kita tenggelam, kita ke Filipina Ustaz, sampai ke sono kita, ya Allah tambah. Itu ingat ayat ini. Ya, terus juga saya dari Bali, karena nggak ada dapat pesawat ke Lombok, itu naik ferry tua. Gelombang. Kalau kita di bawah tuh nggak kelihatan tuh darat itu. Kalau kita di atas kelihatan pulau. Sementara ferry itu krok udah bunyi gitu loh Pak. Krok. Waduh, berapa kali lah. Bahkan tahun 80-an dari Surabaya saya ke Kalimantan, kadang nggak ada ongkos, saya bawa dakwah ke sana, naik kapal barang. Itu juga begitu, udah mau tenggelam itu rasanya. Dari Surabaya ke Balikpapan, ke kapal kecil yang bawa barang-barang orang-orang yang dagang gitu kan.
Itu dari Pulau Seribu saya naik speedboat juga begitu juga, datang gelombang besar-besar, ya udah karam dah nih. Jadi memang harus dicoba ya Pak ya. Kalau pesawat mah jarang. Saya ada juga dari Bandung ke Jakarta karena mau cepet-cepet, ada juga jatuh tuh. Kali 200 meter daerah mana itu katanya itu kan ada apa? Gelombang apa angin kencang banget. Tapi jarang lah. Tapi kalau laut ya, nanti mau nggak jamaah kita tes? Kita ke Pulau Seribu bulan Desember, gelombang tinggi kita naik perahu kecil aja, jangan perahu yang gede, perahu kecil, ya kan? Mau mencret-mencret, tombol saya sampai pucat Pak, pucat sampai mau BAB di celana. Pucat, pada ke Pulau Pramuka cuma berapa jam 1 jam lebih dikit gitu kan. Paling speedboat, datang gelombang gede-gede, jadi speedboat besar. Jadi bang kalau ngetes iman ke laut lah. Ya kalau di darat ini nggak berasa. Padahal Allah katakan huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Allah yang membuat kita bisa berjalan di darat dan di laut. Tapi di darat kita nggak ngerasa. Perasaannya karena kita hebat, ya kan? Padahal kalau Allah nggak kasih kita, banyak orang jatuh juga di darat kan, mati, stroke. Nah, ngeri kita kan? Ya Allah. Falamma anjahum, ketika Allah selamatkan mereka, idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Mereka semena-mena melakukan kejahatan, kezaliman tanpa hak di atas muka bumi. Tadi makar, sekarang melakukan kezaliman. Ya ayuhan nas, innama bayukum ala anfusikum, wahai manusia, kejahatanmu, kezalimanmu itu akan balik pada dirimu sendiri. Orang Yahudi perangin, bomin masyarakat Gaza, itu akan balik. Mereka datang menjajah, akan terusir. Tinggal nunggu waktu aja. Baru nanti dunia bengong, kok bisa ya ngusir Yahudi? Ya bisa lah, janji Allah, janji Rasulullah. Tidak akan kiamat dunia kata Rasulullah kecuali nanti orang Islam mampu memerangi dan membunuh. Lihat, memerangi dan membunuh orang-orang Yahudi. Di mana mereka ya? Di Palestina. Nah kalau mereka di Eropa nggak boleh kita bunuh karena mereka menjajah, itulah boleh kita bunuh. Bahkan wajib hukumnya membunuh Yahudi. Yang 6 juta orang yang menjajah Palestina dari mau sipil, mau militer, sama sekarang sipil pakai senjata semua mereka. Kerennya mereka itu kan mana-mana tentang-tentang itu kan buat senjata kan, udah dilatih sejak dari kecil mereka. Ada orang sipil itu karena ditanamkan membunuh orang Palestina itu berpahala. Di situ doktrinnya mereka itu. Mereka adalah hewan-hewan tidak sampai setengah manusia yang harus dibunuh. Ingat, innama bayukum ala anfusikum. Kejahatan, kezaliman kalian kembali akibat buruknya kepada diri sendiri. Mata al-hayatid dunya. Paling kalian menikmati kenikmatan dunia sebentar. Tahun 1948 sampai sekarang berapa tahun? Ya? 78 tahun. 79 tahun, 78 tahun. Bentar lagi juga selesai. Dulu Salib juga menguasai 82 tahun. Oh, lahirkan Salahuddin Al-Ayyubi. Bukan orang Arab, sudah itu orang Kurdistan dari selatan Irak. Irak itu kan ada yang Arab, ada yang tidak Arab. Yang tidak Arab itu Kurdistan, suku sendiri. Saya banyak kenalan. Ya dulu masih banyak kenalan saya. Udah Ustaz main ke Kurdistan dulu. Kan Kurdistan tuh mau lepas dari Arab, akhirnya dari Irak, akhirnya punya apa semacam negara federal gitu, Kurdistan. Kurdistan itu ada di wilayah luas sekali Kurdistan itu. Ada wilayah di Irak, ada di wilayah Turki, ada di wilayah Suriah, ya ada di wilayah Iran, luas sekali. Cuma tidak punya laut, tengah-tengah begitu. Oh, komunisnya luar biasa, PKI luar biasa di sana. Tapi Islam juga bangkit sekarang. Setelah dihancurin oleh Amerika, Irak itu orang Kurdistan mulai bangkit sekarang, hebat.
Nah ini mungkin juga pemimpin yang akan membebaskan Palestina bukan dari Arab nanti. Karena Rasulullah katakan ya Muslim ya Abdullah. Ketika batu itu bicara, dia ngomongnya apa? Ya Muslim ya Abdullah, wahai Muslim wahai Abdullah, bukan wahai Arab kan? Arab biarinlah mereka netek sama Yahudi itu, biarin aja lah. Ntar juga dilibas sama mujahidin. Negara Saudi, negara Emirat Arab. Sekarang jadilah kalian boneka Yahudi, itu nggak apa-apa, akan dilibas sama mujahidin nanti. Apalagi Suriah sekarang udah dikuasai oleh mujahidin. Paling kalian dapat mata al-hayati dunya, thumma ilaina marji'ukum. Kemudian kepada kami juga akan tempat kembali kalian. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi Allah akan ceritakan detail-detail apa yang kalian lakukan. Keburukan-keburukan yang kalian lakukan, pembunuhan-pembunuhan yang kalian lakukan, kerusakan-kerusakan yang kalian lakukan. Jangan dikira Amerika tentang petenteng ya sejak dari seabad belakangan lah, ya kan? Eropa juga sejak begitu, terus Yahudi juga sejak 48. Mereka nggak dicatat oleh Allah, catat. Nanti catat tuh, kamu bunuhin orang sekian orang, melukai orang sekian orang, melaparkan orang sekian orang, catat itu. Nerakanya paling keras itu azabnya untuk mereka itu. Ya. Jadi kalau kita benar-benar mukmin, kita ngerasa dilindungi Allah. Kita merasa diperhitungkan Allah. Tapi kalau kita nggak beriman kayak mereka juga, ya kita merasa disiksa kan gitu kan. Kemarin saya lihat ibu-ibu di Gaza itu di video dikirim sedang memberikan pemahaman kepada jamaahnya, ibu-ibu juga di bawah tenda-tenda yang di atasnya berdesingan roket-roket peluru-peluru Yahudi itu. Dia bilang ini cobaan dari Allah, kita harus sabar. Nggak akan lama, paling kita syahid selesai. Kita harus bertahan, jangan mau keluar. Walaupun mati di sini nggak ada makanan. Oh mantap banget ya. Kalau orang kita doktrin ibu-ibu pada anak-anaknya, pada jamaahnya, iya makanya suaminya suruh korupsi, udah nggak tahan lagi hidup menderita begini-begini, begitu kan? Ya kan, jauh banget ya. Kita harus juga sosialita juga, kita harus ke salon juga, kita harus gini juga, kita harus ke kafe juga di ujung gunung di atas bukit puncak di gunung di arah Sukabumi sana ada ibu-ibu saya temuin habis pengajian kami seragam masih pakai seragam, joget-joget selfie di sana. Innalillah. Ya, moga ibu-ibu di sini enggak seperti itulah insyaallah taala. Saya pikir nih suami capek-capek nyari duit, dia ngabis-ngabisin duit. Innama mathalul hayatid dunya, kehidupan dunia yang kalian bangga-banggakan itu kata Allah, yang kalian kejar-kejar tanpa tahu halal dan haram itu. Kemarin ada anggota DPR ngamuk-ngamuk ketika mau disahkan ya undang-undang perampasan hak, ngamuk-ngamuk dia, akhirnya batal gak jadi. Ingat anggota DPR, pejabat, kalian semua pengusaha yang gak jelas itu. Innama matsul hayatid dunya, contoh dari kehidupan yang kalian kejar itu, ya kan? Apa contohnya? Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini kama'in anzalnahu minas sama', ya, seperti air yang Allah turunkan dari langit, hujan maksudnya ya. Lalu dengan hujan itu fakhtalata bihi nabatul ard, lalu dia bercampur ya, ikhtalat bihi dengan bibit-bibit yang ada di dalam bumi. Siapa yang nyiapin bibit? Allah. Kalau nggak kita tanam padi, ada nggak? Akan ada. Emang dulu dari mana mereka dapat? Kalau kita nggak tanam nangka, cempedak, ada di hutan. Saya ngalamin hidup di hutan. Jadi kalau kita nggak tanam pun nggak ada masalah. Ganti beras katakanlah gitu ya, ada buah-buahan yang sama manfaatnya dengan padi biji-bijian itu.
Ubi-ubian itu ada. Ya, sekarang karena dikuasai oleh manusia, dimonopoli bibitnya, lalu dijual. Itu triliunan. Pertanian itu beli bibit dari luar itu triliunan. Ya, itu dijadikan ajang korupsi. Pernah masuk ke WA saya, ke SMS saya dulu tuh yang koruptor itu 1 triliun. Itu beli bibit aja. Faqtalata bihi nabatul ard, lalu dia bercampur sehingga bisa menumbuhkan bibit-bibit yang ada di bawah bumi. Mimma ya'kulul nas, ada yang dimakan oleh manusia, wal an'am, dan binatang. Ya, Masya Allah ya. Ingat kita ini, apa yang kita makan itu prosesnya dari Allah turunkan hujan, sehingga hujan itu menimpa bibit-bibit yang ada di bawah bumi, lalu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat untuk manusia dan binatangnya diambil lagi, ya kan? Di daerah saya itu mungkin sampai sekarang ada beberapa daerah tuh kerbau itu dilepas aja ke hutan, kasih tanda aja, ini punya ratusan. Kalau mau hari musim kurban itu tinggal ambil, tangkapin, makan gitu aja, nggak dikasih makanan. Kayak dulu kita miara ayam kampung dulu, cuman kena rusak aja lingkungan. Sekarang mereka harus dikasih makan. Ini ini panjang ceritanya kan, bagaimana dunia ini rusak oleh para kapitalis itu. Padahal Allah sudah siapkan sebenarnya tumbuh-tumbuhan untuk manusia dan untuk binatang. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sampai ketika bumi mengambil hiasannya. Hiasannya tuh sampai bumi kering, nggak mau lagi menumbuhkan yang indah-indah, karena tumbuh-tumbuhan itu indah kan, jadi hiasan juga. Coba lihat, udah jadi makanan, sumber makanan, jadi hiasan juga. Kita lihat sekarang bangunan beton, makanya pada sakit jiwa. Coba kalau kita lihat tuh tumbuh-tumbuhan kayak orang daerah Cianjur, ya kan, daerah Cipanas, sehat tuh. Cuma mereka makan riba pula, sakit juga. Allah. Wa zayyanat, dia berhias, ya kan? Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Ketika indah sekali tumbuh-tumbuhan itu, pemilik buminya merasakan mereka mampu untuk memanfaatkan hasilnya. Kemudian ataha amruna lailan wa datanglah perintah kami, keputusan kami untuk dihancurkan di malam hari atau di siang hari. Bisa karena kebakaran, bisa karena hama, kan? Bisa karena angin kencang, bisa karena badai, bisa karena macam-macam lah, bisa karena erupsi, gunung meletus. Itu Allah semua itu menghendaki. Ya. Faja'alna hasidan ka'allam taghna bil ams. Kami jadikan mereka hasidan, seakan-akan sudah dipanen. Hilang semua. Banjir lah. Padi udah mulai menguning, banjir, habis busuk. Ya kan? Lalu seakan-akan yang milik kebun, milik ladang, milik sawah, mampu nih untuk menanennya. Tiba-tiba Allah datangkan begini perintah-perintahnya. Ya, faja'ala ka'allam taghna bil ams, seakan-akan enggak ada. Ludes semua. Yang ditunggu-tunggu. Buah padi yang ditunggu-tunggu 4 bulan, 3 bulan, ludes semua. Kalau dulu malah setahun nunggunya kan. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Itu semua kami rinci ayat-ayat kami, kehendak-kehendak kami, aturan kami, azab-azab kami bagi orang yang mau berfikir. Ini udah modal sawahnya pakai riba, ya, pupuknya juga pupuk kimia, belinya dengan uang riba, ya kan? Jadi yang membuat azab turun tuh banyak. Kalau ini kan cerita normal nih, dia nggak pakai riba, cuman dia mengagung-agungkan dunia. Menurut dia akan bisa kuasai semua.
kalau saya bertanam sekian, penghasilannya akan sekian. Kalau saya ternak ayam sekian, kata gue nih, hasilnya akan sekian. Ternyata nggak ada hasil sekian. Kalau saya buka warung akan sekian. Kita semua, kalau saya buat perusahaan akan sekian. Oh, saya udah ngalamin lah punya perusahaan sebesar itu. Ya kan? Seperti ini kasusnya. Tiba-tiba Allah habisin. Padahal tanpa riba, tanpa sogok, ya kan? Tanpa modal riba, tanpa bersogok. Ketika Allah habiskan, habis saja. Ke alam tangan Nabi Lam seakan-akan gak ada bekasnya. Itu semua ayat Allah, kekuasaan Allah yang harus dinikmati dan difahami, diyakini oleh orang yang mau menggunakan akal. Jadi akal ini dalam Al-Quran, makanya Rocky Gerung itu saya lihat dalam pidatonya, akal ini dalam Al-Quran luar biasa gitu loh. Makanya dia yakin benar sumber malapetaka ini karena nggak mikir gitu loh. Di sana keluarlah istilah dungu dia kan. Istilah dungu itu orang nggak mau mikir. Orang yang jumud, otaknya jumud, semua pikiran dia aja. Padahal kakinya tersandung pun karena izin Allah. Ingus yang keluar pun karena kehendak Allah. Lututnya sakit pun karena kehendak Allah. Pinggangnya sakit, palanya sakit, telinganya berdengung. Siapa semua itu? Cuma kita nggak, karena jauh dari Allah nggak ngerasa hidup kita ini seakan-akan sendiri aja gitu kan. Padahal balik ke belakang. Coba balik, kita lahir sendiri apa? Diciptakan sendiri? Enggak. Allah ceritakan. Makanya untuk menanam kesadaran manusia itu diantaranya Allah ceritakan, lihat kami bagaimana menciptakan kamu dari sperma, ya bercampur dengan ovum orang tua kamu, ketemu dia tuba fallopi, digiring sampai ke rahim, sampai dia tertempel alaqah, nempel rahim, berkembang jadi mudghah, ya kan, seperti daging yang digigit, berkembang jadi tulang, tulang Allah bungkus dengan daging, lalu jadilah manusia sempurna. Kita nggak mikir gitu loh, ya susah lah. Ya. Kalau kita sudah tidak mikir proses penciptaan kita saja, bagaimana pula yang begini-begini kan, semakin susah koneknya. Makanya ya handphone kita itu bisa bunyi, bisa nelpon, bisa macam-macam. Kenapa? Karena dia connect. Ada gelombangnya, connect, sinyalnya ada. Coba kalau sinyalnya nggak connect, nah kita cari seperti itu tuh. Orang Islam yang nggak connect dengan Al-Quran, nggak connect dengan ilmu Allah, berita-berita yang Allah sampaikan, contoh-contoh yang Allah sampaikan, nggak connect, ya begini nih. Bisa jadi yang saya katakan, bisa kal-an'am, ke binatang ternak, orientasinya cuma perut dan sejengkal di bawah perut. Apa dia? An'am, binatang ternak kan. Bisa dia seperti keledai, dimanfaatkan orang untuk ditunggangi, dikasih beban berat-berat, tapi ditanya apa di atas punggungnya, dia nggak tahu isinya apa. Yang penting dia dapat makan. Ada yang lebih dahsyat seperti anjing dalam Quran itu. Anjing seperti anjing, ayat kita baca surah Al-A'raf. Itu orang-orang yang tadinya paham Al-Quran, dia lepas, nggak mau karena cari dunia. Bakal cari dunia susah. Kalau dengan Al-Quran cari dunia itu memang susah. Saya ngalamin dah. Kalau komitmen dengan Al-Quran, nilai Al-Quran susah memang. Maka ada murid saya datang, bahkan 10-15 tahun, Ustaz jangan terlalu bersih dong hidupnya, menderita terus, gak akan punya rumah, gak akan punya mobil. Dia bilang gitu. Ente murid durhaka, murid murtad. Saya bilang, ngajarin saya gitu lagi. Buktinya saya murid Ustaz tahun 80-an, sekarang saya udah punya rumah, beli mobil. Ternyata apa? Hidup yang bersih-bersih amat. Sogok aja dibilang pemerintah, yang penting kita dapat proyek. Gitu. Ngajarin begitu. Nah ini orang-orang yang cinta dunia. Ya kan? Mata al-hayat dunia. Paling dia dapat kenikmatan dunia sementara. Nanti akhirat juga diazab. Kalau nggak diazab di dunia, di akhirat. Ya. Jadi memang kita harus berpikir ya, mengamati apa saja yang muncul dalam diri kita dan di alam ini, semuanya tidak akan pernah lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mikir kita.
Kenapa demikian? Allah sudah ceritakan, ya, banyak orang melakukan makar pada ayat Allah. Ingat, Allah juga lebih cepat makarnya. Makar pada Islam, makar pada kaum muslimin, makar pada Al-Quran, ajaran Rasulullah SAW. Silakan, itu urusan Allah, Allah akan balas. Tugas kita meyakini, memahami, memikirkan apa yang terjadi dalam diri dan sekitar kita, sehingga kita tahu bahwa itu semua dari Allah. Jangan kita seperti orang tadi, ketika susah saja balik kepada Allah, minta-minta, nangis-nangis. Tapi setelah Allah lepaskan, kufur lagi. Gak boleh, orang mukmin gak boleh begitu. Ya, kalau kita susah kita sabar, kalau kita mudah kita bersyukur. Itu aja orang mukmin. Gak ada lagi rumusannya. Kalau mau nikmat hidup sebagai seorang mukmin, ya, manage diri kita. Kalau kita susah kita sabar, kalau kita mudah kita bersyukur. Itu yang Rasulullah SAW katakan, ajaban li amril mu'min. Ya, sangat mengagumkan urusan seorang mukmin. Ya, inna amrahu kullahu khair. Urusannya semua baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Tidak akan ada terjadi itu kecuali bagi orang mukmin. Apa dia? In asabat sarra'u syakar. Kalau dia dapat kebaikan dia bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabar. Kalau dia dapat kesulitan dia sabar. Dzalika khairul lahu. Itu yang terbaik. Enggak ada lagi yang terbaik. Jadi kita ini mau susah tapi bisa bersabar, atau mudah bisa bersyukur. Sama itu nilai di mata Allah Ta'ala. Jangan pula kita down pula, merasa minder pula. Saya udah sekian puluh tahun begini-begini aja hidup ekonomi saya. Itu orang gak beriman itu. Saya minder ketemu teman yang sudah punya rumah gedung, punya mobil, wah Mercy, wah aduh macam-macam, kan? Padahal belum tentu juga dari mana dia dapat. Karena tentang harta itu pertanyaannya dua. Dari mana didapat, kemana dibelanjakan. Di akhirat itu pertanyaan dua. Kalau umur kita satu tanyaannya, ya kan? Kemana kamu gunakan? Satu aja. Tapi kalau harta, pertanyaannya dua. Dari mana kamu dapat? Min aina iktasab wa fima anfaq. Dari mana kamu dapat dan kemana kamu gunakan? Untuk foya-foya, jadi teman setan. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, kalau dia mubadzir hidupnya, padahal halal itu kan. Halal yang kita miliki masih ada aturan-aturannya. Disimpan enggak boleh. Alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak, wala yunfiquna fi sabilillah, tidak diinfakkan digunakan di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Kok kabar gembira, kok azab pedih? Ya kan? Yawma yuhma 'alaiha jibahum wa junuhum wa zuhuruhum. Nanti harta yang ditumpuk-tumpuk itu berupa rumah besar itu, beberapa biji lagi, kebun itu, mobil-mobil itu yang tidak diinfakkan di jalan Allah, dijadikan setrika oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Disetrika itu mereka dengan harta itu, punggungnya, mukanya, lambungnya. Jangan bangga sekarang punya rumah besar kayak rumah kuning itu kan. Apalagi tak tahu rumah polisi, pastilah tak mungkin halal lah itu. Kalau enggak halal berlipat-lipat itu. Udah enggak halal jadi setrika pula lagi kan. Jadi ketika kita sudah mencoba hidup maksimal, ternyata kita miskin juga, susah juga, ingatlah Allah ingin masukin kita ke surga dengan cepat. Ingat, makanya nanti penghuni surga yang paling banyak Rasulullah kata apa? Orang miskin. Karena kan banyak hitung-hitungannya. Tapi kalau orang kaya raya dengan halal saja banyak hitung-hitungannya, apalagi dengan haram. Itu harus kita pahami ya. Silakanlah bapak kaya-kaya dengan cara halal, tapi ada aturannya. Gunakan di jalan Allah, jadikan dia sebagai jembatan menuju surga. Jangan dinikmati, dibangga-banggain. Itu malah menjadi apa? Menjadi problem. Ya kan? Kenapa Allah buat aturan-aturan seperti itu? Wallahu yad'u ila daris salam.
Allah selalu memanggil kalian ke Darussalam. Apa itu Darussalam? Surga. Salah satu nama surga adalah Darussalam. Maka banyak masjid namanya Darussalam. Cuman sampai sana enggak salam. Enggak enak rasanya. Wa yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Untuk sampai ke Darussalam perlu hidayah dari Allah. Hidayah itu dia berikan kepada orang yang dia kehendaki. Apa hidayah itu? Yang membawa mereka Al-Quran kepada jalan yang lurus. Apa yang lurus itu? Islam. Nggak ada lagi. Quran ini menggiring kita ke jalan yang lurus, yaitu Islam. Maka ihdinas siratal mustaqim. Nanti Allah jawab, dzalikal kitab. Kalau kalian mau dapat siratal mustaqim, ada dalam Al-Quran. Jangan cari lagi yang lain. Simple kan? Nah ini kita buat hidup ini susah. Kita buat susah padahal sesungguhnya adalah simple. Tapi kalau tahu Al-Quran, maka sekarang ya kita akan berupaya terus bagaimana Quran ini sampai kepada masyarakat kita. Ada aplikasinya, ada kajiannya kita buat. Kalau enggak, repot kita nanti di akhirat. Ya. Jadi jelas jamaah sekalian rahmatullah ya. Dunia ini percaturan, ada orang yang ingin buat makar, silakan, Allah akan buat makar. Ada mentalitas manusia yang mentalitas pengennya duit-duit semulu, enak-enak terus, tapi saat dikasih ujian, mereka apa? Dekat dengan Allah, saat lepas, jauh lagi dari Allah. Ya. Ingat kehidupan ini satu episode. Dari mulai tumbuh-tumbuhan sampai dia dipanen. Selesai kan? Hidup kita ini cuma satu episode di dunia ini. Karena kita akan mati lagi kan? Nanti akan dihidupkan lagi episode berikutnya. Kemudian kembali pada Allah. 5 episode. Al-Baqarah ayat 28. Al-Baqarah ayat 28. Lalu episode ini yang menentukan sukses atau tidaknya kita yang akan datang. Karena sukses kita itu nanti, bukan sekarang. Ali Imran 185. Ya, faman zuhzi'a 'anil nar wa ukhrija al-jannah faqad faz. Siapa yang hari itu nanti ya dijauhkan dari api neraka, dimasukkan surga, itulah orang sukses. Kalau sekarang mah belum jelas ini. Suksesnya nanti, standarnya di akhirat. Makanya orientasi kita ya, cita-cita terbesar kita adalah masuk surga. Alladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Hai orang beriman, mau enggak kami tunjukkan kalian sebuah perdagangan tunjikum min adzabin alim, menyelamatkan kalian dari api neraka. Berarti masuk surga kan? Tu'minuna billah wal yaumil akhir, beriman pada Allah dan akhirat. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa yang Allah berikan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lebih baik bagi kamu kalau kalian tahu. Persoalannya tahunya ini nih. Enggak mau tahunya ini persoalan nih. Enggak ada urusan lah saya sama Al-Qur'an. Enggak ada urusan lah dengan akhirat. Ya Allah, sedih. Nanti berbahaya. Enggak ada urusan saya dengan Islam. Penting saya bisa hidup. Ya. Itu jadi bahaya. Nah, balasannya apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kamu, baru kalian bisa masuk surga. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Nanti Allah masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawah macam sungai. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar, yang agung. Oh sekarang mah biasa-biasa aja lah, ya kan? Itu dengan yang halal dia biasa-biasa, apalagi dengan cara yang haram lebih gawat lagi. Harta dengan haram, pangkat dengan cara yang haram, nipu-nipu segala macam. Besar tanggung jawabnya di akhirat. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, Allah memanggil kita ke surga, masa enggak mau? Tapi syaratnya apa? Wa yahdi ila siratal mustaqim man yasha ila sirat. Tapi cari petunjuknya, yaitu Al-Qur'an. Nanti Allah kasih kita hidayah. Bangun dulu keinginan dengan Al-Qur'an, kecintaan pada Al-Qur'an, kekaguman pada Al-Qur'an. Ya, mengagungkan Al-Qur'an. Bangun itu. Nanti Allah kasih arahkan. Kalau Allah sudah diberi Allah hidayah, may yahdillahu fahuwal muhtad. Dialah orang yang sesungguhnya dapat wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Orang kalau disesatkan Allah enggak akan ada lagi orang yang bisa memberikan dia jalan yang lurus.
Jadi kita butuh kepada hidayah Allah ini melebihi dari makan dan minum. Kalau makan dan minum untuk apa? Untuk perut sebentar kan. Kehidupan itu hidayah ini yang menyelamatkan kita sampai ke akhirat. Maka 17 kali minimal kita minta hidayah ketika kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian jemaah sekalian rahmatullah. Semoga apa yang kita tadaburi hari ini berkah. InsyaAllah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dan bisa kita wariskan kepada anak cucu kita insyaallah. Jangan kita minta dunia terserahlah, mau kayak apalah, joget-joget dunia terserahlah, mau hancur semua silakan. Yang penting kita qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Semoga kita semua hadir ini Allah mudahkan untuk menyelamatkan diri dan keluarga kita dari api neraka. Kita tuh baca doa kafaratul majlis. Barakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.